tinggi ya di minggu-minggu ini, walaupun di tengah pandemi COVID-19 yang lagi tinggi-tingginya, mobilitas dan juga pekerjaan, pokoknya semuanya dilaksanakan tanpa ada alasan, termasuk alasan kehabisan BBM ya. Tapi pernah nggak sih smart listener Anda tuh lagi sibuk ya ke sana sini, mobilitasnya lagi tinggi, tapi terus tiba-tiba lupa kalau ternyata bensinnya atau BBM dari kendaraannya tuh habis, terpaksa karena nggak nyampe ke SPBU akhirnya ngisinya di warung-warung terdekat aja gitu, alias eceran yang ada di warung-warung terdekat gitu, smart listener. Tapi tahu nggak sih kalau ternyata itu adalah yang biasa Anda lihat-lihat mungkin ya, dan mungkin sering nih ada dapatkan di warung-warung dekat rumah gitu ya. Namanya apa? Pertamini gitu ya. Ternyata itu ilegal loh, smart listener. Saya bahkan pertama kali dulu lihat, oh bagus ya Pertamini ada inovasinya gitu. Tapi ternyata belakangan baru tahu ya ternyata itu ilegal smart listener. Memang banyak nih yang melihat potensi itu sebagai peluang bisnis gitu smart listener. Tapi ya kita emang harus berbisnis dengan baik dan juga yang legal alias resmi. Nah, sore hari ini saya akan ngajakin Anda untuk ngobrol soal gimana kita bisa melirik peluang bisnis kekinian ala Pertamina nih. Saya sudah bersama dengan salah seorang narasumber dari Pertamina juga sore hari ini akan ngobrol bersama kita. Sebelum saya perkenalkan siapakah narasumber kita sore ini, Anda juga bisa nih smart listener ikutan sharing dan juga boleh sharing pengalaman, juga mau sharing pertanyaan juga boleh di WhatsApp 0811461011 atau Anda juga bisa langsung ke live streaming kita sekarang juga di YouTube channel Smart FM Makassar, tinggal tuliskan pertanyaan Anda di sana. Nah, saya langsung ingin menyapa narasumber saya sore hari ini, beliau merupakan Sales Branch Manager Retail 1 Sulseltra Pertamina Regional Sulawesi. Ada Bapak, atau kita panggil Mas aja ya, kalau Bapak ketuaan kesannya ya. Ada Mas Arif Rohman Hakim. Selamat sore Mas Arif. Iya, sore juga Mbak. Gimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, luar biasa sekali nih. Luar biasa. Sampai sekarang masih sehat terus ya, masih alhamdulillah gitu. Ya, masih alhamdulillah nih, meskipun pandemi ya. Sekarang Mas Arifnya lagi di apa? Di kantornya lagi WFH atau boleh kerja dari kantor nih selama PPKM ini? Kalau di Pertamina sendiri, khususnya di Kota Makassar, sedang WFH 100% ya. Karena kemarin terkena dampak PPKM dan aturan dari pemerintah, maka kita ikuti aturan pemerintahan kota setempat, maka kita WFH 100% seperti itu. Hanya faktor-faktor esensial saja yang boleh masuk ya, seperti itu. Oke, tapi walaupun WFH sama sekali tidak mengurangi produktivitas gitu ya? Iya, tentunya pasti. Tentunya, karena kayak sekarang nih Mas Arif sore ini walaupun lagi WFH gitu, tapi tetap bisa menyapa smart listener sore hari dan akan sharing banyak soal itu tadi yang saya bilang. Topik kita sore hari ini adalah melirik peluang bisnis kekinian ala Pertamina. Apa sih sebenarnya? Tapi saya penasaran. Saya pengen klarifikasi dulu ya pernyataan saya di awal tadi gitu. Kalau ternyata memang bahkan saya sendiri mengalami nih Mas Arif, kalau kehabisan bensin gitu di jalan nggak nyampe ke SPBU, mampir deh akhirnya ke warung-warung terdekat untuk ngisi bensin eceran. Saya pikirnya pertama itu punya Pertamina, tapi ternyata ilegal, bukan dari Pertamina langsung gitu ya. Ya Mas Arif ya? Iya, iya betul sekali. Nah, saya pengen dengar dulu nih dari Mas Arif sendiri. Tanggapannya melihat banyak sekali stasiun-stasiun atau gas station ilegal yang muncul mengatasnamakan Pertamina gitu, Mas Arif, atau manajemen dari Pertamina khususnya Pertamina di Makassar gimana? Yang pastinya dari Pertamina ini sangat ini ya, satu sisi mereka dompleng image Pertamina, karena orang tahunya kan yang di pinggir-pinggir jalan yang bisa kita sebut dengan tanda kutip Pertamini ya, itu merupakan bagian dari bisnis Pertamina, padahal sebenarnya kan enggak seperti itu, karena Pertamina sendiri memiliki standar yang khusus apabila untuk mendirikan satu stasiun bahan bakar. Nah, sedangkan yang di
pinggir-pinggir jalan atau Pertamina ini banyak sekali hal-hal yang jauh dari standar ya. Apalagi kok dari pihak konsumen ini tentunya sangat dirugikan sekali sih pihak konsumen. Karena Seperti itu. selain tidak memenuhi standar dari Pertamina juga agak pricey ya, agak lebih mahal gitu harganya. Ya nggak sih Mas Iya, Arief? betul. Dari pricing Oke. juga nggak sesuai dengan peraturan, kemudian mereka juga takaran, Mhm. keabsahan takarannya, volumenya, kemudian supply BBM-nya, sumber BBM-nya dari mana kita nggak pernah tahu seperti itu. Kalau yang Makanya resmi dari Pertamina kan kita punya supply point sendiri. oke, nah makanya dari konsumen Iya, sendiri pasti akan merasakan kerugian gitu ya, yang diakibatkan ya lahirnya Pertamina ini gitu loh. Karena seperti tadi yang sudah disampaikan kalau Pertamina tuh punya standar sendiri. Nah, berbicara soal konsumen nih, Mas Arief, sebenarnya berapa unit sih sebenarnya atau berapa nih jumlah SPBU atau gas station yang sekarang sudah dihadirkan oleh Pertamina di seluruh kecamatan khususnya baik itu di Kota Makassar atau bahkan secara luas di Sulawesi Selatan nih Mas Arief. kita sebaran SPBU di nasional ya di Indonesia hampir mencapai 6.000 unit, Mhm. 6.000 unit, dan untuk di regional Sulawesi, Sulawesi itu seluruh Sulawesi ya, itu hampir ada 600-an, Mhm. 600 unit SPBU kami tersebar di seluruh Pulau Sulawesi ini. Oke, tapi kalau Mas Arief sendiri melihat apakah ini memang sudah mencukupi gitu ya kebutuhan konsumen, apalagi kalau untuk kita katakanlah di desa-desa, kecamatan-kecamatan terpencil gitu ya, apakah sudah memenuhi kebutuhan konsumen atau kita harus nambah lagi nih memang sebenarnya untuk bisa menjangkau kebutuhan konsumen dan memenuhi kebutuhannya lebih baik lagi nih Mas Arief? Iya, betul sekali. Jadi salah satu Pertamina juga dapatkan penugasan dari pemerintah, yakni mendekatkan energi sampai ke pelosok negeri ya. Kalau kita pertanyaan tadi, apakah setiap kecamatan atau desa-desa ada? Pasti ini belum ya, karena masih di data kami ada kurang lebih 3.800-an Mhm. something gitu kecamatan yang masih belum memiliki stasiun bahan bakar atau belum memiliki SPBU lah ya. Jadi ini merupakan tantangan sekaligus tugas Pertamina untuk mendekatkan suplai BBM ke masyarakat sampai ke pelosok negeri sih. Jadi Oke, kalau wah dirasa ini. kurang ya pasti kurang. Iya. Mhm. Apalagi ini kalau saya lihat ini memang jumlah yang cukup besar gitu ya. Ada bahkan 3.000 lebih kecamatan yang belum terjangkau sama sekali, belum belum terdapat SPBU di situ. Dan pertanyaannya gimana masyarakat bisa mendapatkan bahan bakarnya gitu ya? Ya nggak sih? Dengan apa namanya ketidakhadiran SPBU dan juga Pertamina di tempat-tempat yang kita sebutkan tadi atau di kecamatan bahkan desa-desa. Padahal kan Mas ini kan kalau kita melihat masyarakat di Indonesia apalagi di Sulawesi Selatan ini memang mostly banyak nih masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan gitu yang katakanlah tadi belum sampai terjangkau oleh Pertamina khususnya untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Nah, eh, Mas Arief sendiri melihat atau dari Pertamina sendiri melihat ini peluang bisnis yang sangat besar pastinya ya. Iya pastinya, karena kalau masyarakat sendiri terlalu jauh untuk mendapatkan BBM juga kan ada ini ya, kasihan juga mereka dari masyarakat pedesaan. Jadi kita juga harus melakukan pemerataan juga masyarakat untuk mendapatkan BBM di seluruh lini ya. Makanya ini Pertamina juga akan hadir nantinya pastinya sampai ke level kecamatan maupun pedesaan. Mhm. Akan hadir ke level kecamatan maupun ke pedesaan. Itu dalam bentuk apa nih? Apakah nanti di setiap desa akan ada SPBU dari Pertamina sendiri atau ada bentuk lain sebagai sumber bahan bakar yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat nih, Mas Arief? Ya, sekarang Pertamina dari tahun 2000 sampai 2001 ini sedang mengembangkan bisnis kekinian yang namanya Pertasop, Mbak.
Oh, Pertashop Jadi apa ada itu? namanya Pertasop, jadi Pertamina Mhm, Shop. Jadi Pertamina konsepnya Shop? adalah, iya, konsepnya adalah SPBU dengan skala kecil yang bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat nanti kalau mau investasinya. Kemudian juga kita menyasar kecamatan atau desa yang jauh dari SPBU existing atau SPBU yang saat awal seperti itu. Oke, baik. Mas Arif tadi agak sedikit Harapannya dengan kepotong adanya karena Pertasop ini, ya silakan dilanjut, Mas. ya harapannya dengan adanya Pertasop ini masyarakat jadi lebih mudah untuk mendapatkan BBM atau bahan bakar, baik itu gas maupun fuel ya, minyak maupun gas, ataupun produk-produk Pertamina retail lainnya, tentunya seperti itu. Oke. Jadi masyarakat nggak perlu lagi khawatir jauh, perjalanan jauh untuk menuju ke SPBU atau lembaga resmi Pertamina lainnya. Sekarang dengan adanya Pertasop ini, semoga masyarakat semakin dekat dengan suplai BBM dari Pertamina. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi satu inovasi yang sudah dilakukan bahkan sampai 2021 ini menarik sebenarnya ya, Smart Listener akan hadir bahkan menjangkau masyarakat sampai ke level pendesaan gitu ya, namanya Pertashop atau Pertamina Shop ya, yang walaupun skalanya agak lebih kecil tapi ini resmi dibawahi langsung sama Pertamina dan pastinya sudah sesuai standar, dan yang perlu kita garis bawahi juga tidak ada kerugian untuk customer ya atau konsumen kalau misalnya membeli bahan bakar minyaknya dari Pertashop ini, ya nggak sih Mas Arif ya? Iya, betul sekali. Oke, baik. Nah, ini menarik. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam tentang program Pertashop ini seperti apa ya. Keuntungannya kita untuk masyarakat seperti apa dan apa yang diwadahi oleh Pertamina sendiri dalam program atau menghadirkan Pertashop ini, Smart Listener. Anda bisa langsung kirimkan pertanyaan atau bergabung bersama kami sore hari ini. Bisa menuliskan komentar di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar. Kita lagi live streaming sekarang di sana. Dan juga Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0811461011. Smart Listener untuk meningkatkan pelayanan serta juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat bahkan sampai ke level desa gitu ya. Sekarang Pertamina bahkan sampai 2021 ini, kalau tadi Mas Arif udah sempat menyinggung, mereka menghadirkan yang namanya Pertashop atau Pertamina Shop gitu ya, bisa menjangkau masyarakat dan juga meningkatkan ketahanan energi, memberikan bahan bakar yang berkualitas gitu ya untuk masyarakat di berbagai kecamatan atau bahkan desa-desa yang sampai sekarang itu tadi kita udah sebutkan di awal, bahkan dari datanya ada 3.000 lebih nih kecamatan yang belum mendapatkan akses ke gas station atau bahkan SPBU yang resmi dari Pertamina gitu. Tapi saya penasaran nih Mas Arif, apa sebenarnya yang mendorong Pertamina untuk menghadirkan Pertashop ini sendiri gitu? Ya, jadi Pertasop ini pada dasarnya adalah ingin mendekatkan supply point BBM sampai ke lapisan masyarakat di pelosok negeri ya. Seperti itu konsepnya. Dan konsep dasarnya seperti itu. Bisa kita bayangkan Mbak, di satu desa misalnya ada 3.000 jiwa ya. 3.000 jiwa, kalau satu KK isi 4 orang, kurang lebih 700 KK di satu desa. Nah, mereka kalau nggak ada SPBU atau jauh dari SPBU, ini akan kesulitan nih. Misalnya satu kakak punya satu motor saja. Kita bisa bayangkan satu kakak satu motor ada 750 kakak. Satu motor misalnya konsumsinya 2 liter, sudah 1.500 liter sehari kebutuhan BBM di satu desa itu sendiri. Nah ini kalau jauh dari gas station atau dari SPBU kami, maka mereka akan sangat kasihan ya untuk mendapatkan BBM. Makanya ini Pertamina hadir di tempat-tempat yang belum ada SPBU-nya untuk mendekatkan BBM sampai ke masyarakat. Oke, Seperti jadi itu sih Mbak konsepnya ya. alasan itulah yang kemudian mendorong Pertamina menghadirkan Pertashop ini ya. Ya, ya emang benar sih, karena setiap, bahkan sampai desa-desa, setiap keluarga minimal pasti punya satu motor untuk mobilitas, ya nggak sih?
Dan pasti Iya, itu betul. membutuhkan bahan bakar gitu ya. Iya, kebayang kalau misalnya dalam satu keluarga, katakanlah adalah dalam satu desa ada 700 kakak, berarti kalau mereka punya satu motor gitu ya, katakanlah berarti dalam satu desa itu perharinya mungkin ya, mereka bisa membutuhkan bahkan lebih dari 400 liter BBM per hari, dan itu akan sulit dijangkau kalau tidak ada SPBU terdekat atau gas station yang memang resmi. Makanya Pertashop ini hadir gitu ya. Oke, dan ini pasti menjadi peluang juga nih untuk masyarakat. Tapi kalau di Indonesia sendiri, Pertashop ini udah ada berapa titik gitu di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan, Mas Arief? Kalau di nasional kita secara nasional hampir 2.000 unit sudah Mhm. Pertasop sudah berdiri ya. Kalau di regional 7 atau di Pulau Sulawesi ini alhamdulillah sudah berdiri 135 unit dan akan Mhm. menyusul 136 unit. Karena saat ini yang menyusul ini sedang mempersiapkan lahannya, ada yang mempersiapkan lahannya, ada yang sedang pembangunan landasan atau sipilnya seperti itu dan akan tumbuh terus. Oke, tapi idealnya sih sebenarnya ya, Mas Arief, dari on the way 136 unit Pertashop yang akan hadir di Sulawesi khususnya, idealnya berapa sih sebenarnya yang harus dihadirkan atau Pertashop yang hadir bahkan sampai ke desa-desa, ada nggak sih data dari Pertamina gitu idealnya? Oke, Mas Arief, suaranya terputus, saya tidak bisa mendengarkan suaranya Mas Arief nih. Oh ya, sorry. Idealnya kalau Idealnya berapa Mas Arief? ya kalau saat ini sih Pertamina menargetkan pertumbuhan Pertasop ini sampai ke 10.000 unit Hmm. Pertasop. Karena kita Oke. akan menyasar tadi ya kecamatan yang belum memiliki SPBU, nah atau sampai ke desa-desa yang jauh dari SPBU existing kami seperti itu. Oke, baik. Berarti dari 10.000 ini 136 memang masih jauh dari angka ideal ya. Bahkan ya masih 10% pencapaiannya. Dan kebayang kalau misalnya nih ada Pertashop, 10.000 Pertashop di seluruh desa-desa dan juga kecamatan, kita pasti bisa menghadirkan energi yang berkualitas ya nggak sih untuk masyarakat-masyarakat di desa gitu ya Mas Arief. Iya, Nah, betul sekali. tapi ya Mas, ini kan tadi udah dijelaskan bahwa Pertamina Shop atau Pertashop ini uh, skalanya kecil gitu ya, tapi lebih spesifik apa sebenarnya yang membedakan antara Pertashop dan juga SPBU gitu, selain dari skalanya ya, apakah mungkin produk-produk yang dihadirkan berbeda, harganya mungkin juga berbeda atau seperti apa Mas Arief? Iya, ada beberapa perbedaan. Yang jelas harga jual BBM-nya sama. Mhm. Jadi yang pasti membedakan adalah skalanya ya. Kalau SPBU skalanya sudah skala menengah, kalau Pertasop ini skala kecil ya. Lahan yang dibutuhkan pun sudah sangat beda, Mbak. Jadi kalau Mhm. SPBU misalnya butuh 1.000 meter persegi, nah kalau Pertasop ini minimal 100 meter persegi aja sudah bisa dibangun satu unit Pertasop di situ. Kemudian BBM yang dijual adalah jenis Pertamax, Pertamax ya, dengan harga jual yang sama. Jadi nggak ada perbedaan antara BBM yang dijual Pertamax yang dijual di SPBU maupun Pertamax yang dijual di Pertasop seperti itu. Kemudian modular ya, sistemnya dengan modular. Satu modular ini satu set, satu paket yang berisi dispenser, tangki, dan aksesoris lainnya. Kalau SPBU kan terpisah-pisah Mbak, seperti tangki Mhm. sendiri, dispenser sendiri. Nah, ini kalau Pertasop konsepnya adalah satu set modular, jadi sangat simple dan ready to use. Kemudian Oke. marginnya beda ya, marginnya tentunya margin yang didapatkan antara Pertasop dengan SPBU beda. Jadi nggak usah khawatir nanti misalnya ada masyarakat yang ingin berinvestasi Pertasop ini, marginnya adalah Rp850 per liter. Ya, kalau Oke. SPBU
kurang lebih 400-an. Nah, jadi 2 kali margin SPBU yang didapat nantinya. Oke, marginnya cukup besar ya, bahkan lebih besar daripada SPB 2 kali lipat gitu ya. Iya, Berarti emang betul. benar ini adalah peluang bisnis yang sangat apa ya, sangat besar gitu ya, apalagi untuk masyarakat di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Kebayang nggak sih kalau misalnya ada nih smart listener udah jadi salah satu mitra dari Pertamina Shop gitu ya, tinggal duduk-duduk aja di rumah tiap bulan dapat income ya nggak sih Mas Arif ya? Iya, betul sekali. Dan ini nilai investasinya nggak sebesar SPBU, jauh sekali dari investasi yang SPBU ya. Jauh sekali dari investasi yang harus dihadirkan kalau misalnya kita pengen buat SPBU gitu Buat ya, karena SPBU betul. ini skalanya agak lebih kecil, tapi tenang, tadi udah Mas Arif sampaikan bahwa kualitas bahan bakarnya juga sama, perbandingan harganya juga nggak ada, bahkan harganya tetap sama gitu ya, dengan margin yang lebih besar bahkan dari kalau Iya, misalnya Anda kepikiran untuk bikin SPBU. Nah, itu beberapa perbandingan nih dan juga perbedaan dari SPBU dan juga PertaShop Smart Listener. Nah, kemudian nanti ada Smart Listener ini kalau saya melihat ya, Mas Arif di YouTube channel Smart FM Makassar udah ramai, udah banyak pertanyaan gitu ya. Kita bacakan dulu sedikit-sedikit ya. Kita sapa dulu yang udah bergabung sore hari ini. Ada Unggul Awe. Katanya semoga bisa ikutan jadi raja minyak gitu katanya. Amin. Terus atas Hasibuan, menjanjikan sekali ini PertaShop ya. Iyalah menjanjikan. Semenjanjikan apa sebenarnya PertaShop ini? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terus pasti Anda juga bertanya-tanya. Keuntungannya kalau misalnya jadi mitra dari PertaShop apa? Gitu nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya Smart Listener. Makanya jangan kemana-mana. Dengarkan terus obrolan kita sore hari ini bersama dengan Pertamina melirik peluang bisnis kekinian PertaShop. Dari Edward Immanuel, peluang bisnis yang bagus nih. Apakah program kemitraan ini berlaku hanya di kota saja, Pak? Atau hanya untuk di daerah yang secara SPBU-nya kurang banyak gitu? Ini bisa berlaku di kota atau hanya untuk desa-desa atau kecamatan-kecamatan tertentu aja nih, Mas Arif? iya. Kalau ditanya apakah berlaku di kota atau di desa-desa, tentunya PertaShop ini hadir di seluruh pelosok negeri ya. Di kota pun kalau memang jauh dari SPBU atau jauh dari jaraknya cukup jauh masyarakat untuk mendapatkan BBM, bisa hadir PertaShop di daerah situ. Ini kenapa perlu kita perhitungkan juga terkait jarak ya. Kenapa? Karena jangan sampai nanti terlalu dekat juga dengan SPBU existing kami atau SPBU yang sudah ada. Ini nanti akan terjadi ini ya, kita kan namanya bermitra atau berbisnis ini harus saling menguntungkan. Jangan sampai satu dirugikan, satu diuntungkan atau sebaliknya kan jadi nggak fair juga. Makanya kita akan evaluasi apakah di daerah tersebut layak untuk dibangun PertaShop atau enggak. Terlalu dekat dengan SPBU kami juga nggak bagus juga nanti omsetnya. Seperti itu. Oke, tapi radiusnya ukuran jauh dekat itu kan katakanlah itu apa ya normatif begitu ya. Ada nggak sih jarak yang memang sudah ditentukan radius berapa kilometer dari SPBU existing yang sudah hadir itu berapa kilometer baru boleh ada PertaShop di situ? Kalau idealnya sih kurang lebih 5 kilo. 5 kilo baru. Tapi tentunya tetap kita akan evaluasi ya. Karena evaluasinya bukan dari jarak saja ya Mbak ya. Karena nanti kita evaluasi aksesnya kan. Karena ini kan BBM-nya diantar sama mobil tangki Pertamina. Jangan sampai nanti jaraknya masuk, mobilnya nggak bisa masuk karena aksesnya nggak ada. Itu. Iya benar. Iya ya itu yang perlu harus diperhatikan juga gitu ya. Jangan sampai udah ada PertaShop-nya di situ tapi aksesnya nggak ada. Akhirnya bahan bakarnya juga nggak sampai ya nggak sih? Oke, makanya lahan bisa juga jadi bukan bisa bahkan wajib menjadi satu pertimbangan gitu ya, Mas Iya. Arif. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Edward Immanuel, adakah perbedaan harga nantinya
Tadi udah dijelaskan di sesi sebelumnya, perbedaan harga nggak ada, bahkan marginnya lebih besar, 2 kali lipat ya, Iya, margin dari lebih besar SPBU. dari SPBU. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Arief dari Rita R. Apakah nanti akan langsung berkontrak dengan Pertamina jika menjadi mitra dari Pertashop? Karena ini lembaga resmi dari salah satu bisnis Pertamina, maka kontraknya juga resmi bersama Pertamina. Nanti mitra Pertashop akan berkontrak dalam jangka waktu 10 tahun kontraknya. Dan langsung sama Pertamina. Antara investor dengan Pertamina langsung. Oke, jadi Anda benar tadi dikatakan Rita R ya, memang ini langsung berkontrak dengan Pertamina dan jangka waktunya 10 tahun ya Mas Arief 10 ya? tahun, betul. Oke, jadi nggak ada perantara gitu langsung, alias nggak ada istilah calo-calo di sini ya, dari investor langsung Pertamina, dan ini resmi gitu. Ada pertanyaan dari Mahdi Syafar, mantap Pak. Apakah marginnya menarik Pak untuk dijadikan bisnis? Tadi udah jelaskan marginnya, terus estimasi BEP-nya berapa lama nih Pak Arief? Ya, kalau ini kan investasinya sangat, bisa dikatakan sangat skala kecil ya. Makanya untuk teman-teman yang milenial pun sudah bisa, kalau berminat sih sudah bisa bergabung dengan bisnis Pertashop ini. Ini investasinya kurang lebih sudah bisa sampai operasional itu di luar lahan kurang lebih 300 juta. 300 juta. Nah, ini kita bisa bayangkan kalau sehari omsetnya 400 liter ya. 400 liter. Nah, ini kalau 400 liter bisa BP kurang lebih 3 sampai 4 tahun lah sudah kembali. Tinggal memanfaatkan atau ini ya, panen hasilnya lah seperti itu. Oke. Itu 3 kalau atau bisnis maksimal fuel aja ya. Padahal di Pertashop ini kan nanti kita bisa menjual gas dari Pertamina, kemudian menjual pelumas atau oli dari Pertamina resmi. Nah, itu juga akan menambah percepatan dari BEP itu sendiri. Oke, jadi diperkirakan ya maksimal 4 tahun, paling lama atau 3 tahun itu udah bisa balik modal istilahnya ya. Terus sisanya karena kontraknya 10 tahun, sisanya 7 tahun udah tinggal manen terus. Waduh, enak banget hidupnya ya, nggak usah pusing lagi soal cicilan bulanan karena ada pemasukan yang memang selalu ada dari hasil menjadi mitra Pertashop. Gitu ya. Nah, tapi selain itu tadi udah jelaskan juga marginnya ya. Ini banyak banget yang bertanya soal margin, soalnya makanya saya ulang-ulang terus nih, Mas Arief. Saking penasarannya mungkin ya, dan juga pengen tahu selain marginnya tadi 2 kali lipat, BP-nya tadi diperkirakan 3 sampai 4 tahun paling lama udah bisa balik modal gitu ya. Nah, apa aja sebenarnya selain 2 hal tadi, keuntungan yang didapatkan kalau misalnya nih kita pengen jadi mitra dan bergabung menjadi mitra dari Pertashop? Jadi keuntungan tuh menjadi mitra Pertashop ini ada banyak ya. Yang pastinya salah satunya ini jaminan ketersediaan BBM dan takarannya. Ini kita jamin ketersediaan BBM-nya asli pure dari Pertamina. Kita bandingkan dengan yang sebelah atau yang biasa kita sebut Pertamini, kita nggak tahu sumbernya dari mana, mereka cara mendapatkan BBM-nya seperti apa. Nah, kalau Pertashop nggak perlu khawatir karena diantar langsung dari depot-depot kami. Kemudian takarannya juga sah melalui Dinas Meteorologi, sudah ada dinas terkait yang mengesahkan. Kemudian lahannya yang dibutuhkan juga tadi nggak besar, minimal 10 kali 10 atau 100 meter persegi udah bisa dibangun Pertashop. Kemudian perizinan usaha yang sangat sederhana ya. Misal untuk membangun Pertashop ini Mbak, cukup awalnya dengan izin dari persetujuan dari kepala desa setempat. Cukup itu sebagai ini. Kemudian bentuk perusahaannya atau mitranya minimal CV ya, CV. Nah, kemudian modalnya juga tadi sudah disebutkan kurang lebih 300 juta ya, sudah siap operasional di luar lahan.
kemudian kerjasamanya pasti jelas sama-sama menguntungkan antara mitra dengan Pertamina. Kemarin saya dapat mitra di Kabupaten Goa, masih berusia 23 tahun, sudah membangun Pertasop. Oke, bahkan milenial tadi seperti Mas Ari sampaikan ya, udah bisa jadi juragan minyak ya, bukan juragan minyak dari Medan, tapi juragan minyak dari Sulawesi Selatan gitu ya, dengan jadi mitra Pertashop gitu. Wah, luar biasa banget nih. Tapi selain dengan peluang yang sangat besar ini, usahanya juga kekinian dan selain kontraknya juga cukup panjang gitu ya, ada nggak sih klasifikasi khusus atau jenis-jenis Pertashop gitu yang dihadirkan oleh Pertamina? Nah, betul sekali, di Pertasop sendiri Pertamina memiliki 3 jenis ya. 3 jenis. Tipe yang paling kecil adalah tipe Gold. Ini yang tadi kita bahas sampai sekarang. Tipe Gold ini bentuknya modular. Kemudian ada tipe Platinum. Tipe Platinum ini sudah seperti SPBU, produknya 2. Yang tadinya kalau tipe Gold hanya 1 produk ya, Pertamax. Kalau yang tipe Platinum sudah bisa menjual 2 produk, yakni gasolinnya tipe Pertamax, kemudian gas oilnya tipe Dexlite untuk yang bahan bakar solarnya. Kemudian ada di atas Platinum ada tipe Diamond. Diamond ini hampir sama dengan SPBU jenis kompak ya. Atau SPBU kami ada tipe kompak juga hampir sama. Yang membedakan adalah luasan lahan dan ini sih Mbak, nilai investasinya ya. Oke, jadi ada beberapa klasifikasi atau jenis-jenis Pertashop itu sendiri mulai dari gold, platinum, diamond gitu yang masing-masing pasti selain nilai investasinya berbeda, juga keuntungan yang didapatkan sebagai mitra juga pasti berbeda-beda tiap masing-masing jenis Pertashop, ya kan? Kayak tadi dan ini udah sangat menjanjikan. Kalau misalnya kita mau bilang ini adalah bisnis kekinian, iya ini bisnis kekinian banget gitu ya. Karena kan sekarang orang-orang memikirkan gimana caranya bisa menghasilkan duit dengan hanya ongkang-ongkang kaki, dengan hanya mager-mageran di rumah gitu ya. Ini salah satu pilihannya gitu ya. Ini banyak pertanyaan juga dari smart listener. Saya coba bacakan satu ya. Kenapa Pertamina akhirnya baru sekarang menghadirkan Pertashop? Kenapa nggak dari dulu aja gitu? Apakah ini hubungannya dengan maraknya si Pertamina ilegal itu atau gimana? Terus persyaratan jadi mitra Pertashop itu susah nggak sih? Atau apa-apa aja persyaratannya secara detail nih, Mas Arief? Jawabannya ditahan dulu, kita akan bahas itu secara lengkap di sesi yang selanjutnya. Jangan kemana-mana Smart Listener. Anda masih mendengarkan obrolan kami sore hari ini bersama dengan Mas Arief, Sales Branch Manager Retail 1 Sulseltra Pertamina Regional Sulawesi. Kita membahas tentang peluang bisnis kekinian Pertashop Smart Listener. Sembari juga saya menyapa Anda yang juga baru bergabung atau mungkin udah dari tadi menyimak obrolan kita tapi masih malu-malu nih untuk ikutan komen, udah tertarik banget untuk ikutan menjadi mitra Pertashop, monggo silahkan ya. Ini peluangnya terbuka lebar untuk Anda dan silahkan sampaikan juga pertanyaan Anda sore hari ini, boleh di WhatsApp di 0811 461011 atau langsung tuliskan kolom komentar maksud kami di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar. Saking semangatnya saya membacakan satu persatu ini pertanyaan dari Smart Listener. Kita ulang lagi ya, ada tadi pertanyaan belum sempat terjawab, ketahan gitu ya. Dari Neima Hidroponik, kenapa Pertamina akhirnya baru sekarang nih menghadirkan Pertashop, Mas Arief? Kenapa nggak dari dulu gitu? Apakah ini ada hubungannya dengan kehadiran banyaknya Pertamina ilegal itu atau gimana? Monggo silakan dijawab, Mas Arief. Jadi Pertasop ini konsepnya sebenarnya sudah ada ya dari dulu ya Mbak ya. Cuman kita nggak mau terburu-buru launching karena kita harus comply dengan beberapa standar, baik itu SNI maupun standar-standar internasional yang harus kita penuhi agar tidak ada kejadian yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Nah, begitu kita siap infrastruktur maupun sarfasnya,
baru kita launching ke publik seperti itu. Ini juga Pertasop ini tambahan juga ya, sudah didukung juga oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai upaya untuk pengembangan ekonomi desa-desa seperti itu. Oke, Nah, jadi ya, ini idenya bahkan ruhnya udah lama muncul gitu. Cuman memang Pertamina tidak ingin tergesa-gesa dan ingin mematangkan benar-benar matang gitu ya. Dan bahkan udah mendapatkan dukungan dari Kemendagri ya, smart listener. iya. Bukan hanya untuk mengcounter isu dan juga mengalahkan istilahnya ya, istilah kasarnya mau menghempaskan si yang ilegal-ilegal itu ya. Bukan itu sebenarnya, tapi memang konsepnya lebih matang lagi dan juga bisa itu tadi ya, tujuan utamanya menghadirkan energi yang berkualitas untuk masyarakat dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik di desa-desa dan juga kecamatan gitu ya. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dua orang dengan pertanyaan yang hampir mirip dan sama bahkan ya. Jamal Bahtiar, persyaratan jadi mitra Pertashop apa aja? Susah nggak ya? Terus dari Serada Poligon, mau buka di kampung halaman nih, tapi syaratnya gimana dong? Boleh di-share dong Pak. Gitu. Apa-apa aja nih syaratnya kalau misalnya pengen daftar jadi mitra Pertashop? Ya tadi udah beberapa syarat kita singgung ya. Jadi yang pertama, syarat utama adalah harus mempunyai surat rekomendasi dari kepala desa setempat. Kemudian badan usahanya minimal CV ya. Nah, karena ini adalah program dengan Kemendagri, makanya kita ikutkan kepala desa setempat agar mengetahui bahwa di desanya tersebut ada penggerak ekonomi berupa Pertasop seperti itu. Kemudian syarat yang lainnya adalah syarat-syarat seperti pengajuan investasi lainnya normal ya, seperti KTP direktur, akta perusahaan, NPWT perusahaan, kemudian lahan ya, lahan berupa bukti penguasaan lahan, itu hal-hal yang umum. Cuman yang pertama yang di sini mandatori adalah mendapatkan rekomendasi dari kepala desa setempat. Itu sih yang perlu kita Oke, jadi memang yang paling urgent harus dimiliki terlebih dahulu adalah izin dan juga rekomendasi dari kepala desa setempat atau kelurahan setempat gitu ya, sebagai kunci utama untuk kita bisa membuka Pertashop. Dan selain itu juga badan usahanya tadi minimal CV ya. Kalau nggak ada ya harus diurus dulu, ya nggak sih? Karena emang harus ada badan usahanya gitu. Ini ada dasar hukumnya karena juga didukung langsung oleh Kemendagri gitu ya. Oke, terus apakah prosesnya susah? Susah nggak sih? Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan, Mas Arief? Nggak lama sih kalau masih di level administrasi, level kelengkapan dokumen ini nggak lama, mungkin 1 minggu lah, 1 minggu udah, kalau persyaratannya lengkap sudah bisa disetujui untuk pembangunan Pertasopnya, seperti itu. Oke, dan juga tidak butuh waktu lama. Rekan-rekan atau teman-teman masih info lengkapnya bisa dibuka di website kemitraan kami di www.kemitraan.pertamina.com. Di situ lengkap syarat-syaratnya seperti apa, kemudian mau bangun di mana sudah ada semua. Oke, udah ada ya, boleh dicek di laman resminya Pertamina, kemitraan.pertamina.com gitu ya. Betul. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih, apakah ada kendala besar yang dihadapi mitra saat menjalankan bisnis Pertashop yang sekarang nih, Mas Arief? Terus gimana proses maintenance peralatan Pertashop? Apakah jika terjadi problem itu menjadi beban si investor atau bahkan mendapatkan support dari Pertaminanya langsung? Ya, yang pertama kita jawab yang terakhir. Kalau misalnya ada problem, ini kita akan Pertamina akan terus mendampingi ya, biar Pertasop ini juga bisa survive dan terus berkembang. Jadi jangan khawatir nanti setelah jadi Pertasop Pertamina lepas tangan, enggak. Pertamina tetap akan mendampingi dan kita berjalan beriringan agar Pertasop tersebut semakin berkembang dan semakin maju dengan usahanya. Seperti itu. Oke. Kemudian namanya juga mitra ya.
Kalau kendala sih pertasop existing nggak, kalau sudah operasional justru nggak ada kendalanya ya, justru mereka tinggal meningkatkan produktivitas lahan yang lainnya. Ada beberapa pertasop kami ada kelebihan lahan, mereka bisa buka minimarket di sebelahnya malahan untuk menambah ini ya pendapatan selain pertasopnya, seperti itu. Mungkin Oh, kendala di depan ya, untuk sipilnya sih biasanya kita terkendala cuaca, seperti itu sih landasannya. Cuaca atau jauhnya akses ke sana itu butuh waktu yang lumayan lah kalau kalau ini ya, persiapan lahannya ya. mhm, Mungkin di awal-awal oke. itu, tapi kalau sudah operasional sih hampir nggak ada karena kita jalan bareng-bareng. Mhm. Kalaupun nanti misalnya di tengah jalan ada kendala atau ada problem gitu, nggak usah khawatir. Karena ini akan berjalan beriringan bersama Pertamina. Pertamina nggak akan lepas tangan begitu aja ya. Karena yang namanya juga Iya, mitra, seperti yang saya katakan tadi, pasti ya jalannya bareng-bareng. Karena usahanya juga bareng-bareng, ya nggak sih Mas Arief ya? Jadi nggak usah iya khawatir betul sih. untuk Bun-Bun yang udah bergabung bersama kita sore ini di YouTube channel Smart FM Makassar. Nah, dari soal pembahasan kita sore hari ini nih, Mas Arief, selain tadi Mas Arief udah kasih tahu ya, kita boleh mendapatkan informasi lengkapnya di laman resmi dari Pertamina soal kemitraan Pertashop ini. Tapi kalau dari Mas Arief sendiri, adakah akses khusus akses lebih mudah lagi yang bisa diakses juga oleh smart listener yang sore hari ini ingin mendaftarkan diri sebagai mitra Pertashop, Mas Arief? Caranya apa? Dengan segala macam persyaratan tadi yang udah dijelaskan dan itu saya rasa tidak menyulitkan ya. Iya, seperti itu. Karena sekarang zamannya udah sangat digitalisasi, udah sangat maju ya. Jadi selain di web, bisa juga nanti berkontak dengan PIC kami di masing-masing kota atau kabupaten, atau bisa langsung datang di kantor Pertamina kalau di regional Sulawesi di Kota Makassar. Kemudian kita punya cabang juga di Kota Palu dan Kota Manado. Silakan Bapak Ibu atau rekan-rekan yang berminat berinvestasi bisnis kekinian Pertasop ini bisa langsung datang ke kantor-kantor Pertamina. Kalau memang Oke. kesulitan nanti, oh Pak saya nggak begitu paham dengan web Pak, atau agak susah jaringan di tempat kami, boleh datang secara offline, dia akan kita pandu juga. Oke, jadi akan dikawal dan juga dibantu oleh Pertamina, bahkan dari pertama ingin mendapatkan informasi udah dikawal langsung oleh Pertamina sampai nanti Pertashopnya bisa beroperasi ya Mas Arief ya. Iya betul sekali. Oke, tapi ada nggak sih kontak person yang bisa dihubungin gitu, atau mungkin Mas Arief sendiri bisa dihubungin untuk langsung mendaftarkan diri sebagai mitra Pertashop nih Mas Arief? Boleh Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang kesulitan nanti bisa menghubungi saya. Saya di 0811 Hmm? 653 8451. Oke, itu ya kontak person yang bisa dihubungi, bisa terhubung langsung sama Mas Arief. Mau nanya soal Pertashop dari A sampai Z, semuanya bakal dijawab ya di 0811 653 8451. Selain itu juga Anda bisa mengakses informasinya di laman resmi dari Pertamina. Terakhir nih, apa harapannya melihat peluang bisnis kekinian ini dari Pertashop yang dihadirkan oleh Pertamina, Mas Arief? Ya, harapannya sih Pertamina bisa mendekatkan energi sampai ke pelosok negeri ya, sebagai tugas mulia dari pemerintahan. Kemudian yang kedua sih jangan takut berinvestasi atau berbisnis bagi seluruh kalangan, apalagi kalangan milenial saat ini. Jadi nggak usah khawatir, jangan takut untuk berbisnis. Kita coba berbisnis atau bermitra Pertasop yang bermain di oil and gas seperti itu. Jangan sampai nanti Oke. sudah marah baru berminat, sayang sekali mumpung masih di awal-awal. Jangan sampai ketinggalan seperti itulah.
Jadi makanya ambil kesempatannya, peluangnya sekarang juga, karena ini adalah kesempatan bisnis yang sangat besar, yang bisa Anda manfaatkan bahkan 5 sampai 10 tahun ke depan. Terima kasih banyak Mas Arief untuk waktunya sore hari Iya, ini. Sehat terus, sukses terus. Salam buat amin. teman-teman Pertamina Ya, yang lagi WFH semuanya juga ya. Dan pastinya untuk Anda juga smart listener, terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan kami sore hari ini. Semoga Anda tercerahkan dan bisa mendapatkan insight baru untuk menjalankan bisnis kekinian Pertashop ini. Rifa Majid masih akan lanjut. Mas Arief, terima kasih banyak.